Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dekarno Sugianto Prodi Penjaskes 19 dari Prodi Penjaskes 19 Palembang. NIM 06061381924048. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS, yaitu MK evaluasi pembelajaran Penjas, yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Andes Giartama MPD dan Ibu Destriani MPD. Baiklah, sebelum saya mulai UAS pada hari ini, langkah baiknya jika saya berdoa terlebih dahulu agar dipermudahkan dalam menjawab soalnya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, saya akan share screen hasil pengerjaan UAS dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS yang Bapak dan Ibu dosen berikan kepada saya, yaitu tentang evaluasi. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya David Dekarno Sugianto, NIM 06061381924048, dengan dosen pengampu. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Giartama MPD, yang kedua ada Ibu Destriani MPD. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian evaluasi. Jadi pengertian evaluasi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Ari Kunto, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan dapat tercapai. Itu termuat dalam Ari Kunto tahun 2016 halaman ketiga. Selanjutnya yaitu menurut Rina Febriana, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Itu dikutip dari Febriana tahun 2019 halaman pertama. Baiklah, dari beberapa pengertian menurut para ahli, di samping dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian evaluasi merupakan proses pengumpulan data atau informasi untuk menilai sejauh mana pembelajaran itu tercapai. Oke, mungkin itu saja pengertian evaluasi. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Jenis evaluasi itu ada dua. Yang pertama, tes bentuk uraian atau esai, atau uraian terbatas. Penjelasannya, untuk tes bentuk uraian atau esai, dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawabannya peserta didik itu beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal. Jadi untuk menjawab soal tes bentuk ini, peserta didik itu tidak harus tidak harus benar jawabannya itu. Mohon maaf. Jadi untuk menjawab soal tadi itu peserta didik tidak harus benar tepat sekali jawabannya, tapi ibaratnya itu nyerempet sedikit lah, itu diperbolehkan dan tetap ada nilainya daripada tidak diisi sama sekali.
Selanjutnya ada uraian bebas. Peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru tetap harus mempunyai acuan dan patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Jadi, peserta didik di sini ya, untuk mengerjakannya, peserta didik itu bebas untuk menjawab soal dengan cara sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu ada tes objektif. Saya akan jelaskan tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah. Soal dengan bobot nilai yang tetap. Dalam tes objektif ada tes pilihan alternatif, ada tes pilihan ganda, ada tes objektif, menjodohkan, ada tes bentuk benar dan atau salah. Saya jelaskan yang pertama itu ada tes pilihan alternatif. Bentuk tes pilihan alternatif ditandai oleh butir soal yang diikuti oleh dua penilaian. Dari dua pilihan, siswa diminta memilih salah satu yang dianggap paling tepat. Selanjutnya adalah tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini untuk evaluasi peserta didik sekarang ini paling banyak kita temukan karena berbeda kurikulumnya. Sekarang sudah banyak sekali soal itu berbentuk pilihan ganda daripada isian atau esai. Jenis pilihan ganda ini adalah suatu bentuk tes dengan jawaban tersedia atas 3 atau 4 serta option pilihannya dan hanya satu jawaban yang tepat. Jadi tes pilihan ganda ini biasanya ada A, B, C, A, B, C, D, dan A, B, C, D, E. Dan itu hanya ada satu. Dan kita disuruh memilih satu jawaban yang tepat. Selanjutnya ada tes objektif menjodohkan. Soal bentuk menjodohkan atau memasangkan terdiri dari suatu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban, dan suatu petunjuk untuk menjodohkan masing-masing premis itu dengan suatu kemungkinan jawaban. Biasanya nama, tanggal atau tahun, istilah, frase, pernyataan, bagian dari diagram, dan sejenisnya digunakan sebagai premis. Selanjutnya itu ada tes bentuk benar atau salah. Bentuk tes benar atau salah ditekankan mengandung atau tidaknya kebenaran dalam pernyataan yang hendak dinilai peserta didik. Di sini peserta didik menjawab dengan menetapkan apakah pernyataan yang disajikan itu salah atau benar dalam arti mengandung atau tidak mengandung kebenaran. Jadi untuk tes benar atau salah kita disuruh apakah pernyataan yang atau soalnya itu benar atau salah dengan jawaban yang tersedia. Selanjutnya di sini ada evaluasi non-tes. Kalau tadi itu adalah evaluasi dalam bentuk tes, soalnya di sini ada evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes itu ada 5. Yang pertama ada skala bertingkat, yang kedua ada angket, yang ketiga ada daftar cocok, yang keempat ada wawancara, dan yang terakhir ada pengamatan atau observasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait evaluasi non-tes. Yang pertama, skala bertingkat. Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan, rating gives a numerical value to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Yang kedua ada angket. Angket adalah sebuah daftar pernyataan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur, atau kita biasa menyebut itu responden. Angket merupakan instrumen evaluasi non-tes yang berupaya mengukur di ranah afektif di dalam kelas maupun di luar kelas. Biasanya itu angket
biasanya para guru memberikan angket terkait hasil, mungkin bisa saja dari hasil pembelajaran hari ini, apakah mudah dipahami atau sulit dipahami, dan sebagainya. Seperti itulah mungkin bentuk angket, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada daftar cocok, yakni deretan pernyataan atau yang biasanya disingkat-singkat, di mana responden atau orang yang mengisi angket tersebut yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau centang di tempat yang sudah disediakan. Jadi nanti mungkin pada evaluasi ini peserta tinggal mencentang-centang kira-kira apakah cocok atau tidak sesuai dengan pernyataannya. Selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara ini sudah sering kita jumpai mungkin sebelum kita masuk sekolah, mungkin perguruan tinggi, atau kita mengikuti tes lainnya, mungkin tes CPNS, tes polisi, tes tentara, tes kedinasan, itu akan kita jumpai apa itu tes wawancara. Tes wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden. Mohon maaf. Tes wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Jadi dalam tes wawancara ini yang diwawancara itu tidak boleh mengajukan pertanyaan kembali atau mengulangi pertanyaannya. Jadi pada saat wawancara kita harus menjawab secara spontan, tidak boleh diulang-ulang. Apalagi dalam penilaian tes wawancara itu tidak boleh ada yang kita menggunakan bahasa jadi begini, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus dengan nada yang sopan dan tidak boleh terbata-bata dalam menjawabnya. Selanjutnya yaitu tes terakhir, ada tes pengamatan atau yang kita biasa sebut observasi. Pengamatan atau observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Pengamatan atau observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu tindakan telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi ketepatan tindakan yang dilakukan. Pengamatan dilakukan dengan cara menggunakan instrumen atau formulir yang sudah dirancang sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya di sini saya ada sedikit contoh tentang gambaran soal uraian, yaitu soal yang biasa kita temukan di soal-soal tes. Jadi seperti ini untuk contoh soal uraian. Nah, di sini terdapat juga contoh pedoman penskorannya untuk penilaian dalam tes uraian. Jadi begini, mungkin saya akan menjelaskan ya. Contoh soal uraian. Yang pertama, sebutkan 4 bahan yang mendukung terjadinya fotosintesis. Jadi jawabannya itu ada 5. Jika salah satu peserta bisa, mohon maaf. Jadi jawabannya itu ada 4. Jika peserta atau orang yang menjawab pertanyaan tersebut bisa menjawab semua atau menjawab 4 bagian tersebut, dia akan mendapatkan skor maksimal yaitu 4. Dan apabila penjawab hanya bisa menjawab satu pertanyaan, maka dia cuma bisa mendapatkan skor 1.
Jadi untuk penilaiannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikut merupakan contoh soal menjodohkan atau alternatif. Jadi soal ini termasuk mudah di mana kita hanya mencocokkan jawaban-jawaban dengan pertanyaan yang tersedia. Pertanyaan. Nah, seperti ini. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah, nah, tentu kalian bisa. Nah, jadi kita nanti, misal, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah, nah, Jibril atau Israel. Mungkin jawabannya B atau C. Jadi kita hanya mencocokkan apakah jawabannya itu B atau C. Oke, mungkin itu contohnya ya, untuk soal menjodohkan. Masih banyak soal-soal yang lain yang berbentuk mungkin tidak seperti ini. Oke, next. Berikut saya memberikan contoh tentang soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda mungkin kita sudah tidak heran lagi ya, karena kita sering jumpai untuk soal-soal pilihan ganda ini. Jadi untuk soal pilihan ganda ini ada empat jawaban yang dimana kita harus memilih salah satu jawaban yang tepat antara A, B, C, dan D. Untuk penilaiannya, pilihan ganda ini untuk satu pertanyaan itu mendapatkan skor 1 untuk jawaban yang benar, dan jawaban yang salah itu mendapatkan nilai 0. Oke, next. Saya kira untuk soal pilihan ganda ini sudah paham karena sering kita jumpai di berbagai jenjang pendidikan ya. Selanjutnya ada contoh soal benar atau salah. Jadi untuk soal benar atau salah kita hanya disuruh memilih salah satu antara benar atau salah. Jadi seperti ini ya. Contoh nomor 1, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu apakah benar atau salah? Jadi kita hanya memilih salah satunya. Ya. Selanjutnya ada rukun iman yang ketiga adalah iman kepada malaikat. Itu benar atau salah? Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai contoh soal dalam bentuk benar atau salah. Oke. Selanjutnya ada soal isian. Soal isian ini dulu juga pernah saya jumpai pada saat sekolah dasar ini, tapi sekarang jarang sekali kita temukan. Karena mungkin pada saat UTS kita sering temukan soal-soal bentuk isian ini. Soalnya, oke, kita yang pertama, cicak akan melakukan titik-titik saat seekor kucing menangkapnya. Jadi soal isian ini sering kita temui atau sering kita sebut dengan soal titik-titik ya. Jadi untuk soal isian ini jawabannya kita mencari sendiri, tidak tersedia di sini dan harus tepat. Penilaiannya sama. Biasanya untuk soal 5 itu untuk satu soal skornya adalah 2. Jadi nanti untuk 5 ini jika benar semua kita kalikan 2, maka mendapatkan nilai 10. Oke, next. Selanjutnya yang di sini ada tes bentuk esai atau ulangan bentuk esai ya. Soal bentuk esai ini tergolong mudah-mudah susah ya. Dimana jawabannya itu bisa saja sampai 1 lembar ya. Karena di sini tesnya itu ibaratkan beranak. Soal-soal beranak, jawabannya yang beranak ya.
Yang pertama itu soalnya bagaimana semut berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, itu nanti kita jelaskan untuk menjawab soal esai ini, bagaimana semut berkomunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya yaitu kucing yang jatuh dari ketinggian nampak tidak kesakitan. Mengapa? Nah, itu kita jelaskan karena soal esai ini soal untuk jawabannya itu nanti cukup panjang sekali. Sehingga mungkin soal ini menjadi momok dalam kita mengerjakan suatu ulangan. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah evaluasi non-tes. Ini adalah contoh soalnya. Yang pertama itu ada contoh soal skala bertingkat. Bisa kita lihat ya. Contoh soalnya. Ini yang pertama contoh alat evaluasi non-tes berupa rating scale dalam rangka menilai sikap peserta didik dalam mengikuti pengajaran agama di sekolah. Jadi kita menilai seberapa ya tingkat sikap peserta didik terhadap pelajaran agama. Yang pertama itu datang tepat pada waktunya. Apakah kita selalu melakukan, sering melakukan, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. Itu nanti kita tinggal conteng, apakah kita selalu melakukannya, apakah sering, atau hanya kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah melakukan. Jadi untuk norma penilaiannya, jika selalu itu mendapat skor 4, jika sering itu mendapat skor 3, kalau hanya kadang-kadang itu mendapatkan skor 2, untuk tidak pernah itu mendapatkan nilai 1 ya. Oke, next. Selanjutnya adalah contoh soal bentuk kuesioner atau kuis. Soal ini sering kita jumpai ya. Untuk bentuk kuis ini, keterangannya itu SS itu sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Contoh soalnya yang pertama, saya sudah belajar matematika pada malam hari sebelum pelajaran esok hari. Itu apakah kita sangat setuju, apakah hanya setuju, tidak setuju, dan atau sangat tidak setuju. Untuk penilaiannya itu sama tadi. Untuk sangat setuju itu nilainya 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Selanjutnya ada contoh soal daftar cek. Soal daftar cek itu hanya iya atau tidak, dan kita nanti disuruh untuk mencintanya. Ini adalah contoh soalnya. Untuk pertanyaannya, apakah Anda sering gagap, terbata-bata, atau sulit menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan dalam diskusi? Itu jawabannya apakah kita iya atau tidak. Dan untuk skor pada cek, 1 untuk jawaban tidak, 0 untuk jawaban iya. Jika jumlahnya rentang 1 sampai 2, itu kita nilainya kurang. Jika 3 sampai 4 itu untuk nilai kita cukup. Jika nilainya 5 sampai 6 itu memuaskan. Berarti nilai kita memuaskan ya. Selanjutnya ada tes soal wawancara struktur. Jadi dalam wawancara ini ada beberapa soal yang diajukan kepada peserta ya. Jadi mungkin contoh soalnya itu bisa, apakah orang tua Anda memberikan perhatian terhadap aktivitas belajar Anda? Nah, itu nanti kalian langsung jawab, dan kalian dilarang atau tidak boleh untuk menanyakan soal kembali atau bertanya atau untuk mengulangi soal kembali. Mungkin untuk tes wawancara ini sudah lama. Oke. Selanjutnya ada tes yang terakhir atau tes observasi itu. Tes observasi
Ini contohnya observasi kedisiplinan dan keterlibatan, mohon maaf, soalnya observasi kedisiplinan dan ketertiban siswa SMA Negeri 5 Jambi pada mata pelajaran ekonomi. Jadi untuk mengobservasi ini kita nanti bisa melakukan survei ke pesertanya langsung. Untuk pertanyaannya, siswa datang paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu untuk menjawab soal ini kita hanya memilih ya atau tidak. Jika kalian melakukannya, kita jawab iya. Jika tidak melakukannya, kita jawab tidak. Oke, terima kasih ya. Baiklah, itu saja tadi hasil paparan mengenai UAS, evaluasi pembelajaran penjas dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin ada ucapan tingkah laku saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.